Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perihal pengendalian penduduk, baik pada tataran kebijakan maupun tataran operasional kegiatan, menjadi salah satu yang ditanyakan pada tes seleksi kompetensi bidang di BKKBN, khususnya bagi peminat formasi penata KKB atau penyuluh KB. Dan itu akan kita bahas sekarang. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar kita semua. Silahkan subscribe ya teman-teman supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman-teman sekalian, saya awali dari visi BKKBN. Ini sebelum menjadi kementerian seperti sekarang ya teman-teman, tapi 2024 belum selesai dan itu masih menjadi visi BKKBN teman-teman. Apa itu visi BKKBN ya? Visi BKKBN teman sekalian menurut rencana strategis atau Renstra 2020-2024 adalah opsinya ada empat teman-teman. Yang pertama adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk seimbang. Ini kita langsung ketemu ya teman-teman ya visi BKKBN menurut Renstra ya. Ini adalah jawaban yang paling tepat ya, mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Ini kalau yang B, mewujudkan kecerdasan bangsa, C, perdamaian dunia, D, masyarakat adil makmur, ini adalah tujuan negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, teman-teman yang masih ingat ya. Jadi jawaban yang benar tentang visi PKKBN adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke, oke, teman-teman ini saya ambilkan ya cuplikan dari Renstra BKKBN. Jadi diselaraskan dengan visi nasional ya, teman-teman. Akhirnya visi BKKBN adalah terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini karena sudah dikaitkan dengan visi nasional, visi presiden ya. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung ke soal nomor 2. Pertumbuhan penduduk dan dampaknya. Oke, baik ya, teman-teman ya. Ini di Indonesia ya, pertumbuhan penduduknya dan dampaknya yang luas itu menimbulkan berbagai isu kependudukan. Nah, isu kependudukannya apa saja yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk dan dampaknya di Indonesia? Ini ada empat ya. Ini ada, tapi yang ditanyakan adalah kecuali nih teman-teman. Kecuali berarti kan yang bukan isu pendudukan. Kalau aging population ini termasuk isu pendudukan karena kita fenomena struktur penduduk kita sekarang adalah penduduk yang menua gitu ya. Jadi semakin banyak proporsi penduduk lansia. Kemudian yang kedua adalah bonus demografi dan ini juga menjadi isu pendudukan karena sedang dialami di negara kita. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Yang ketiga adalah pengasuhan anak stunting dan gizi buruk. Ini termasuk isu pendudukan ya dalam rangka peningkatan kualitas penduduk. Kemudian yang D adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kalau ini rupa-rupanya bukan isu pendudukan ya teman-teman, karena ini pun sedang kita perjuangkan sekarang ini, belum tercapai ya kesejahteraan masyarakat, bahkan masih ada apa, kelompok miskin ekstrim juga masih ada. Baik, jadi yang benar, kecuali ya, jadi yang bukan ini kan, bukan benar ya, tapi yang paling tepat jawabannya yang bukan isu pendudukan adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk. Ini teman-teman ya jawaban tepat. Tepat itu artinya sesuai dengan yang ditanyakan, berarti yang bukan isu pendudukan. Teman-teman sekalian, pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Ini pembangunan berwawasan kependudukan. Itu maksudnya apa, teman-teman? Eh, apakah penduduk sebagai modal pembangunan? Ya, ini semua semua pendekatan, semua pembangunan penduduk sebagai modal ya. Jadi ini bukan. Kemudian yang kedua atau B, menempatkan penduduk sebagai sentral titik perhatian pembangunan ya, sentral pembangunan. Jadi segala aktivitas ya pembangunan itu segala rupa ya, strategi dan aktivitas tujuan poinnya itu adalah memperhatikan situasi ya dan kondisi kependudukan.
inilah yang disebut dengan pembangunan berwawasan kependudukan, teman-teman ya. Jadi penduduk sebagai sentral pembangunan, sebagai pusat perhatian. Segala-galanya itu untuk penduduk gitu maksudnya, harus harus memperhatikan penduduk sesuai dengan kepentingan penduduk ya, itu pembangunan. Jadi yang benar adalah ini teman-teman ya, menempatkan penduduk sebagai sentral pembangunan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, soal keempat nih. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan, nah ini teman-teman, pembangunan berwawasan kependudukan itu bisa dinilai, bisa diukur. Itu menggunakan instrumen apa, instrumen penilaian apa. Yang pertama adalah atau A adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index ya teman-teman atau HDI, kemudian Indeks Pembangunan Gender atau Gender Development Index. Ini bukan ya, IPM bukan, IPG yang benar adalah ini, IPBK teman-teman ya. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Ini instrumen khusus untuk menilai apakah sebuah negara itu pembangunannya berwawasan kependudukan atau tidak gitu. Jadi ini adalah jawaban yang benar ya. IPBK adalah instrumen digunakan untuk mengukur pembangunan berwawasan kependudukan. Selanjutnya teman-teman disebut apa arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan pembangunan kependudukan ya. Jadi arahan kebijakan dalam pembangunan kependudukan di Indonesia itu disebut apa ya? Baik, ini ada blueprint pembangunan blueprint pembangunan bangga kencana bukan ya teman-teman, ada buku putih juga bukan. Nah ini teman-teman kalau kita lihat di panduannya, di panduan bahkan di Perpres teman-teman ini di panduan ini, Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan. Ini di ketentuan umum Perpres 153 teman-teman ya. Ini ada di sana. Jadi eh, yang jawaban yang benar adalah Grand Design Pembangunan Pendudukan. Jadi arahan kebijakan dalam pembangunan kependudukan di Indonesia namanya adalah Grand Design Pembangunan Kependudukan. Ini disusun oleh lintas kementerian, lintas instansi ya di berbagai tingkatan baik pusat, provinsi, kabupaten, kota ya. Nah, ini nama jawaban yang benar adalah ini, teman-teman sekalian. Baik, teman sekalian, ini adalah strategi ya, saya bacakan. Berikut ini adalah strategi penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka memperpanjang, memanfaatkan periode bonus demografi. Jadi berikut ini nanti ada kecuali ya, teman-teman harus hati-hati ya. Berikut ini adalah strategi penguatan dalam strategi penguatan kebijakan, ya, strategi penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan yang berikut ini ABCD. Kecuali berarti yang bukan strategi teman-teman. Yang bukan strategi. Kita lihat yang pertama, eh, penge- eh, pengembangan grand design pembangunan kependudukan untuk meningkatkan untuk seluruh tingkatan wilayah ya. Ini benar ya. Ini adalah strategi penguatan adalah mengembangkan GDPK. B adalah penguatan sinergitas kebijakan. Nah, ini benar juga ya teman-teman ya, penguatan sinergi kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk. Jadi ada sinergi ya kebijakan yang ada ya, tidak saling bertabrakan kebijakannya. Yang C adalah peningkatan usia harapan hidup. Nah, ini terlalu teknis ya teman-temannya. Ini adalah upaya teknis, program teknis dan itu adalah bukan strategi penguatannya. Bukan strategi penguatan kebijakan pengendalian penduduk. Jadi ini kan kecuali nih, berarti ini yang bukan nih. Kalau yang D, yang peningkatan pemanfaatan data dan informasi pendudukan adalah strategi juga ya. Bagaimana supaya pembangunan pendudukan bisa bagus, lancar, bisa berhasil, maka harus memanfaatkan data dan informasi pendudukan. Ya. Itu semua sepakat begitu semua. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjutkan berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, Presiden menerbitkan peraturan ya tentang apa, agar ya agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu rancangan teman-teman, agar setiap tingkatan wilayah berarti kan nasional, provinsi dan kabupaten kota ya, sampai kabupaten kota ya teman-teman ya, dapat menyusun rancangan ya, dapat menyusun rancangan GDPK untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya. Adalah apa?
Ini opsinya ada Perpres 153, 143, 163, 173. Ya, teman-teman, ini opsi Perpresnya nomornya. Ini yang benar adalah Perpres 153 tahun 2014. Ya, teman-teman, ini Perpres tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Jadi yang benar ini, kalau ada opsi lain selain 153 2014, jangan mau, jangan pilih ya. Misalnya 143, 163, 173 jangan. Jadi yang benar adalah 153. Ini saya tunjukkan perpresnya teman-teman. Ini perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 tahun 2014. Selanjutnya teman-teman, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya pemerintah kabupaten kota yang belum menyusun GDPK supaya segera menyusun. Ini Menteri menerbitkan instruksi supaya semua pemerintah dan kabupaten kota ya, supaya pemerintah ini provinsi dan kabupaten kota yang belum menyusun GDPK supaya segera menyusun. Instruksi Mendagri itu ada di mana, teman-teman? Nah, ini yang benar adalah ada di SE Mendagri nomor 470 garis miring 3376 SJ tahun 2020. Jadi selain ini, selain 470 3376, bukan ya, bukan surat edaran Mendagri tentang apa GDPK. Nomor 9, teman-teman ya, ini jawabannya ya, jawabannya kita silang dulu ya, kita pilih dulu. Sekarang nomor 9, teman-teman. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Republik Indonesia, Presiden menerbitkan instruksi kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan sinkronisasi koordinasi ya dalam penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, teman-teman, penghapusan instruksi Presiden ya, instruksi Presiden tentang penghapusan kemiskinan ekstrim itu ada di Inpres nomor berapa? Ini Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Teman-teman sekalian, ini semua kementerian lembaga diharapkan bisa bahu-membahu sinergi untuk menghapus kemiskinan ekstrim, mengurangi kemiskinan ekstrim, dan itu menjadi referensi bagi teman-teman yang menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan. Jadi kebijakan pembangunan kependudukan khususnya pada aspek peningkatan kualitas itu nanti bisa merujuk atau berdasarkan Inpres ini teman-teman ya. Jadi memang ada payung hukumnya. Ini jawabannya Inpres nomor 4 tahun 2022. Dan ini Inpresnya teman-teman, ini saya ambilkan, saya sempat kutipkan ya. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Berikutnya teman-teman sekalian, terdapat berapa pilar dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, teman-teman ya. Ada berapa pilar ya? Jadi ada pilar pembangunan kependudukan, itu ada berapa? Ini ada 5 teman-temannya, bukan 3, 4. Lalu apa saja teman-teman? Apa saja? Hmm, oke ya, mungkin belum sekarang ya. Nanti saya mungkin di soal berikutnya. Intinya itu teman sekalian. Nah ini teman-teman sekalian ya. Jadi 5 pilar dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, ini saya sebutkan teman-teman ya, ada pengendalian kuantitas penduduk ya, pengendalian jumlah penduduk, ini kan kuantitas nih. Yang kedua adalah peningkatan kualitas penduduk, yang ketiga adalah pembangunan keluarga, yang keempat adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan yang kelima adalah penataan administrasi kependudukan atau Adminduk. Nah, ini ada 5 pilar, teman-teman. Jadi kalau menyusun kebijakan pengendalian penduduk itu ada 5 hal, 5 pilar ya, 5 bidang gitu yang harus ditangani. 5 itu apa saja? Itu diatur di Perpres 153. Baik, teman-teman sekalian, terdapat 5 pilar pembangunan dalam Grand Design Pembangunan Pendudukan. Nah, tadi saya sudah secara lesan saya sampaikan apa saja, teman-teman. 5 pilar pembangunan kependudukan dalam GDPK atau Grand Design Pembangunan Kependudukan. Yang opsi pertama adalah pengendalian kuantitas, benar ya, pengendalian jumlah, peningkatan kualitas penduduk, benar, penataan mobilitas, benar, pembangunan keluarga berkualitas, benar juga, penataan data dan informasi pendudukan ini benar. Jadi ini 5 ini ada di poin A, opsi A, teman-teman ya.
pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan mobilitas, penataan mobilitas, pembangunan keluarga berkualitas, dan penataan data dan informasi pendudukan. Yang lain tidak tepat ya, karena di sini ada pengentasan kemiskinan, mungkin ada peningkatan IPM. Lah ini bukan pilar-pilar grand design pembangunan kependudukan. Berikutnya teman-teman sekalian, berikut ini yang bukan pilar pembangunan. Lah ini untuk menguatkan ingatan kita teman-teman ya. Yang bukan pilar pembangunan dalam GDPK. Kalau pengendalian kuantitas penduduk benar ya, ini adalah salah satu pilarnya. Peningkatan kualitas penduduk benar juga. Penataan mobilitas penduduk atau mengarahkan penduduk benar juga. Yang D adalah pembinaan generasi berencana. Ini yang salah. Berarti yang bukan kan, kita ditanyakan yang bukan pilar ya adalah pembinaan generasi berencana. Nggak ada pilar itu di Grand Design Pembangunan Kependudukan. Ini jawaban yang benar ya teman-teman sekalian. Ini saya tunjukkan tentang pengelolaan kuantitas penduduk ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita akan bahas ini saja. Kita lanjut dulu teman-teman ke. Oke, baik. Kemudian 13. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dilakukan pada tingkatan wilayah apa? Teman-teman sekalian, pada tingkatan wilayah apa itu tadi awal sudah saya sebutkan di tingkat pemerintahan pusat ya juga ada. Jadi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan itu pada tingkatan wilayah apa saja? Itu di pemerintahan pusat ada, di provinsi ada, di pemerintah kabupaten kota juga ada. Jadi semua jawabannya adalah benar. Jadi harapannya semua apa tingkatan pemerintahan dari pusat, provinsi dan kabupaten itu ada GDPK. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan disebut apakah faktor penentu pertumbuhan penduduk lah ini. Faktor penentu pertumbuhan penduduk yang mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan. Nah, teman-teman sekalian, ini nggak bisa diperdebatkan ya. Ini jawabannya adalah asumsi proyeksi. Jadi eh, dasar-dasar asumsi digunakan untuk memproyeksi atau mengestimasi eh, pertumbuhan penduduk di waktu yang akan datang. Oke ya teman sekalian ya, ini yang jawaban yang benar adalah itu. Ini saya ambilkan ini dari batasan pengertian di Grand Design Pembangunan Kependudukan ya di panduannya itu. Asumsi proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk yang apa mengikuti kecenderungannya. Itu sebagai dasar estimasi. Baik teman sekalian, disebut apakah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ya pertumbuhan persebaran. Teman sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan, disebut apakah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, ya, pertumbuhan, pertumbuhan, persebaran mobilitas, penyebaran kualitas dan kondisi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, teman-teman, serta lingkungan penduduk setempat. Baik, ini disebut apa ya? Teman-teman sekalian, ini disebut kependudukan. Jadi kalau data-data demografi sudah dikaitkan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, agama itu adalah kependudukan. Baik, ini teman-teman ini aja apa? Ini data demografi ini sebagai ilustrasi aja teman-teman untuk memudahkan. Ini data demografi atau data tentang penduduk ya, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi ya. Ini misalnya ya, ini data demografi. Data demografi ini teman-teman sekalian, kalau sudah terkait dengan tenaga kerja ya, usia anak yang bekerja misalnya, ya itu kan berarti dikaitkan dengan tenaga kerja. Atau data demografi dikaitkan dengan apa, pendidikan. Data demografi dikaitkan dengan ekonomi, dengan sosial, dengan budaya misalnya, atau dengan pertanian. Itu ya jadi data-data demografi ya, eh, jumlah penduduk, struktur penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, mobilitas ya. Tapi kalau dikaitkan dengan aspek-aspek ini tenaga kerja, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, pertahanan, keamanan, agama dan sebagainya itu menjadi menjadi kependudukan. Nah ini beda antara demografi dengan kependudukan ya. Jadi kalau sudah terkait dengan aspek-aspek kehidupan ini, maka dia menjadi kependudukan. Nah teman-teman akan menjadi penata kependudukan. Ini ada yang ada ya.
Baik, teman sekalian, saya teruskan di soal 16. Kondisi penduduk dalam aspek fisik non-fisik yang meliputi ya. Jadi kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik. Kondisi penduduk tapi menyangkut aspek fisik dan non-fisik ya, yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian. Ini adalah kualitas penduduk. Ini kualitas penduduk adalah salah satu pilar ya yang ingin pilar dalam Grand Design Pembangunan Pendudukan, yaitu peningkatan kualitas penduduk. Ini ya kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik ya. Berikut teman sekalian, disebut apakah jumlah penduduk akibat perbedaan ya, jumlah penduduk akibat dari perbedaan jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah. Ini disebut apa? Apakah kuantitas, apakah kualitas, atau pembangunan keluarga, atau mobilitas? Tentu teman-teman langsung bisa tahu ya bahwa ini adalah kuantitas penduduk. Karena kuantitas penduduk kan menyangkut jumlah ya, menyangkut jumlah ya secara. Berarti ini jumlah penduduk ya, kuantitas, angka, jumlah itu namanya kuantitas. Kalau kualitas kan mutu ya, tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan itu kualitas. Baik, berarti jawaban yang benar adalah ini. Kalau jumlah penduduk ya kuantitas penduduk lah ya. Ini rumus sedikit ya, ini untuk membuktikan aja teman-teman ya, bahwa rumus untuk pertumbuhan penduduk ya, nah, pertambahan penduduk ini sebenarnya. Penduduk pada awal ya tahun eh, eh, ditambah ya dalam kurung lahir dikurangi mati ditambah migrasi masuk dan migrasi keluar. Ini rumus pertambahan penduduk ya. Pertambahan beda dengan pertumbuhan ya. Teman-teman kita akan bahas di video berikutnya mungkin. 18 disebut apakah gerak ruangan penduduk ya? Gerak ruangan penduduk dengannya melintasi batas wilayah administrasi. Ini jadi ada orang bergerak melintas batas administrasi pemerintahan. Ini apakah kuantitas penduduk, apakah kualitas atau pembangunan keluarga atau mobilitas ya. Tentu ini karena ini gerak ruangan penduduk, bergeraknya penduduk ya dari ruang tertentu ke ruang yang lain, ke dari wilayah tertentu ke wilayah yang lain. Ini adalah mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ada yang disebut migran, migrasi, ada yang walaupun bergerak dia bukan migrasi. Nah, bagaimana itu membedakannya? Mungkin di, di pembelajaran demografi ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik, teman-teman sekalian, disebut apakah upaya mewujudkan sinergi ya? Upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, harmonisasi ya dalam pengendalian penduduk ya itu ini kan kaitannya ini saya dulu ini. Upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga ya. Jadi sinkronisasi, sinergi dalam pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, tentu ini adalah pembangunan kependudukan. Kalau pembangunan keluarga berkualitas kan berarti beda lagi ya teman-teman ya ini pakai poktan-poktan. Baik, ya ini jawaban yang benar. Jawaban paling tepat maksudnya. Berikutnya disebut apa? Upaya menata persebaran penduduk. Menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung. Nah, ini disebut apa teman-teman? Apakah pembangunan kependudukan? Apakah pembangunan keluarga berkualitas? Atau program keluarga berencana? Atau penataan persebaran penduduk? Ini kan ditanya tentang menata persebaran ya. Jadi jawaban yang benar adalah penataan persebaran penduduk. Ini salah satu pilar dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan ya, dari 5 pilar yang ada. Baik, teman sekalian. Nah, ini jadi terkait dengan persebaran penduduk, teman-teman ya, ini ada migrasi, ya, ada ini yang M migrasi, U-nya urbanisasi, T-nya adalah transmigrasi. Ini biasa kita bahas kalau kita sedang ngomongin masalah persebaran penduduk, migrasi, urbanisasi, transmigrasi. Baik, berikutnya teman sekalian, disebut apakah suatu perhitungan jumlah ya, perhitungan jumlah penduduk di masa mendatang. Jadi kita ngitung penduduk nih di waktu yang datang berdasarkan asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, artinya dilakukan secara ilmiah.
Perhitungan ilmiah penduduk di masa datang adalah proyeksi penduduk. Ini ada cara-caranya secara ilmiah, teman-teman. Apa yang harus diperhatikan, komponen apa, dan sebagainya itu ada ilmunya, yaitu memproyeksi penduduk. Jadi kita bisa tahu ini, bisa memperkirakan, mengestimasi penduduk tahun berapa itu ada berapa itu. Ini kita belajarnya di demografik pendudukan ya, teman-teman itu ya. Di video sebelumnya kelihatannya sudah pernah saya singgung ini di video-video sebelumnya ya di channel ini kan sudah banyak apa, share banyak video. Berikutnya teman-teman sekalian, pembangunan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada merupakan pengertian apa? Ini tadi di awal kita sudah sampaikan pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Ini merupakan pengertian apa? Teman-teman tadi di awal sudah saya sebutkan itu adalah pembangunan berwawasan kependudukan. Ya, jadi pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Itu pembangunan berwawasan kependudukan. Ini jawabannya ya, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman sekalian, pernyataan berikut ini yang tidak benar, ya. Pernyataan yang tidak benar, ini teman-teman sekalian. Sebentar, ini saya bahas ya. Saya bahas, jadi saya harus pakai ini alat bantu. Pernyataan berikut ini yang tidak benar terkait pentingnya GDPK. Jadi GDPK itu ada itu kan ada urgensinya nih. Nah, ini yang tidak benar urgensi dari GDPK. Yang pertama adalah mewadahi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan upaya yang relevan dengan isu tertentu dalam pembangunan. Ini benar ya. Penting ini supaya mewadahi komitmen perlu GDPK. Yang B, menjadi beban pemikiran pemerintah provinsi. Nah, ini tentu tidak benar ya teman-teman ya. GDPK mungkin akan ada effort ya, ada upaya, ada ketersediaan sumber daya. Tapi itu perlu ya, jadi tidak membebani pemikiran pemerintah provinsi kabupaten kota. Ini kalau ada orang berpikir seperti ini salah ini. GDPK jadi bikin beban aja, itu nggak benar ya teman-teman. Kalau yang saya memberi masukan dalam perencanaan pembangunan ya betul juga ini urgen ya GDPK. Untuk peningkatan kualitas pembangunan pendudukan juga ini perlu GDPK. Jadi jawaban yang tepat itu artinya yang tidak benar nih tentang GDPK itu adalah menjadi beban pemikiran pemerintah. Berikutnya teman-teman sekalian, berikut ini bukan termasuk kegiatan operasional pilar pengendalian kuantitas penduduk. Teman-teman, saya tadi sampaikan ya bahwa pilar pertama dari GDPK adalah pengendalian kuantitas penduduk, pengendalian kuantitas penduduk, ya, pengendalian jumlah penduduk. Lah, yang bukan apa? Nah, sekarang kita satu-satu nih. Upaya pendewasaan usia perkawinan ini adalah salah satu upaya untuk pengendalian jumlah penduduk. Ya, ini teman-teman ya, kuantitas penduduk ini pakai PUP bisa. Kemudian yang B, pengaturan kehamilan. Nah, ini HTSP, healthy timing ya, spacing pregnancy. Pengaturan kehamilan supaya sehat ini termasuk ya teman-teman ya. Kan pengendalian kuantitas dilakukan oleh pengaturan kehamilan. Yang C adalah wajib belajar 12 tahun. Kalau yang ini kelihatannya terlalu jauh nih. Ini bukan termasuk kegiatan operasional pengendalian jumlah penduduk ya. Nggak bisa ini pengendalian penduduk melalui wajib belajar 12 tahun kan nggak bisa ini. Berarti ini jawaban yang apa? Jawaban yang bukan termasuk. Kalau pembinaan peserta KB aktif, peserta kontrasepsi ini teman-teman ini tentu perlu ya supaya ada pengendalian kuantitas. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Ini jawaban yang bukan benar tapi paling tepat nih. Ini nggak masuk akal nih wajib belajar 12 tahun untuk pengendalian kuantitas. Berikutnya teman sekalian, ini bukan termasuk kegiatan operasional, bukan termasuk kegiatan operasional peningkatan kualitas penduduk. Ya. Jadi ini bukan kegiatan operasional peningkatan kualitas penduduk. Yang bukan ya, bukan untuk peningkatan kualitas penduduk. Kalau upaya peningkatan perkawinan ini kelihatannya masuk di kuantitas ya. Kemudian B, peningkatan status gizi, pencegahan stunting, dan perlindungan penduduk rentan. Ini pendewasaan usia perkawinan yang paling dekat itu dengan kuantitas, walaupun dengan PUP juga kualitas penduduk akan meningkat sebetulnya teman-teman ya. Jadi ini bisa masuk kedua-duanya ya.
Sebetulnya bisa, tapi ini kalau paling dekat itu paling dekat ke kuantitas, pengendalian kuantitas penduduk. Baik, teman-teman sekalian. Berikut ini bukan termasuk kegiatan operasional pilar pembangunan keluarga, bukan termasuk kegiatan operasional pilar yang ketiga itu pembangunan keluarga. Nah, ini tidak termasuk pembangunan keluarga. Kalau pola asuh melalui Poktan, ya ini termasuk pembangunan keluarga. Mewujudkan lansia tangguh, termasuk kegiatan operasional pembangunan keluarga. Wajib belajar 12 tahun bagi usia sekolah, ini bukan ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan kualitas mungkin boleh ya kualitas. Terus kemudian sekolah lansia tangguh atau selantang ini betul, betul juga ya. Jadi yang bukan termasuk adalah wajib belajar 12 tahun. Ini eh, kaitannya kurang ini ya. Kaitannya itu kurang dengan pembangunan keluarga. Kalau pembangunan keluarga kan kita ngomongin tentang bagaimana menciptakan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga. Kemudian kelompok kegiatannya adalah Poktan BKB, BKR, BKL, terus UPPKA kan itu ya. Nah ini kan kok wajib belajar, berarti ini bukan. Ini jawaban yang bukan termasuk. Teman-teman sekalian, saya lanjut ke ini. Berikut ini bukan termasuk kegiatan operasional ya, persebaran, eh, penataan, persebaran, dan mobilitas penduduk. Ini yang bukan ya. Bukan kegiatan operasional pada pilar penataan, persebaran, dan mobilitas penduduk. Yang bukan adalah mendirikan sekolah lansia. Ini nggak bisa ini untuk penataan mobilitas ya. Kalau A kan ini pengelolaan urbanisasi benar ya untuk persebaran dan mobilitas penduduk, mengarahkan persebaran penduduk. Nah, ini juga benar ya. Ini dengan merekayasa migrasi migran. Kemudian perlindungan tenaga kerja di luar negeri ini juga penataan persebaran penduduk. Orang-orang yang sudah terlanjur ke luar negeri ya sudah menjadi pahlawan devisa, bekerja di sana harus mendapat perlindungan ya, perlindungan dari negara. Jadi yang bukan persebaran mobilitas adalah yang mendirikan sekolah lansia tangguh. Baik, teman-teman sekalian, saya ke soal berikutnya. Berikut ini bukan termasuk kegiatan operasional pilar penataan data dan informasi pendudukan Adminduk ya. Jadi bukan termasuk kegiatan operasional penataan data informasi pendudukan. Bukan Adminduk ya coba. Mana yang bukan masuk Adminduk? Pengelolaan data basis pendudukan. Nah, ini masuk Adminduk ya. Kemudian B, penerbitan dokumen kependudukan. Ini masuk juga ya Adminduk ya. Eh, kemudian C, optimalisasi registrasi vital di desa kelurahan ini termasuk juga penataan data dan informasi kependudukan. Ini perlu optimalisasi supaya registrasi vital di desa kelurahan bisa berjalan baik ya, berikut alur laporan ke atasnya. Yang D adalah penyusunan GDPK secara komprehensif. Ini teman-teman saya kira ini bukan ya, bukan penataan, bukan kegiatan operasional penataan data dan informasi kependudukan. Jadi yang bukan adalah ini teman-teman. Berikutnya nomor 29. Pada wilayah yang partisipasi masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi modern, ini sudah mulai terapan nih teman-teman ya. Jadi pada wilayah yang pengguna kontrasepsinya rendah, kemudian TFR-nya tinggi, ya, artinya sedikit yang menggunakan kontrasepsi, kemudian TFR-nya tinggi. Kebijakan kependudukan apa yang relevan ditetapkan? Apakah peningkatan kegiatan Poktan? Nah, ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Penerbitan dokumen. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi pada wilayah yang kontrasepsi ya modernnya masih rendah, TFR-nya tinggi, kebijakan yang tepat apa atau relevan ya. Teman-teman sekalian, kalau ada kondisi seperti itu, kita pilih mana A, apakah relevan dengan intensitas POKTAN, BKB, BKR, BKL, apakah mampu meningkatkan kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi. B, penerbitan dokumen kependudukan, oh ya ini termasuk ya. Kemudian C, optimalisasi registrasi vital. Ya. Kemudian peningkatan akses. Ini teman-teman kelihatannya yang paling tepat adalah ini, meningkatkan akses pelayanan kontrasepsi KB supaya orang apa pengguna kontrasepsi modern menjadi meningkat nih. Ini peningkatan akses pelayanan. Ini kelihatannya jawaban yang paling tepat ya. Jadi kalau teman-teman menghadapi wilayah yang
peserta KB-nya prosentasenya masih rendah, kemudian TFR-nya tinggi, maka perlu ya upaya peningkatan akses pelayanan kontrasepsi, memperbanyak klinik, mendekatkan vaskes misalnya. Itu kan meningkatkan akses, melengkapi sarana prasarana, jumlah tenaga, dan sebagainya. Itu ya teman-teman ini jawaban yang benar. Nomor 30, pada wilayah yang unmet need-nya tinggi, ya, teman-teman, unmet need-nya tinggi. Unmet need itu adalah orang yang butuh menggunakan kontrasepsi, butuh menggunakan kontrasepsi atau perlu menggunakan kontrasepsi ya karena mungkin anaknya sudah banyak, sudah cukup atau mungkin dia ingin menunda gitu ya. Tapi dia tidak terlayani ya, tidak terlayani. Jadi unmet-nya tinggi, orang yang harusnya pakai kontrasepsi tapi nggak pakai karena pokoknya dengan berbagai alasan dia nggak pakai. Apa ya kebijakan yang dilakukan lah ini teman-teman, sekali lagi ini peningkatan akses pelayanan KB. Supaya semua orang yang butuh, semua pus atau pasangan usia subur yang butuh kontrasepsi itu bisa terlayani. Ini jawaban yang benar. Kalau yang ABC ini kan berarti bukan atau tidak bisa ini untuk mengatasi unmet need yang tinggi. Baik teman-teman sekalian, pada wilayah provinsi atau kabupaten yang tingkat fertilitasnya sudah di bawah 21, teman-teman ini ada beberapa daerah yang TFR-nya sudah di bawah target nasional ya, di bawah 2,1. Kebijakan kependudukan seperti apa yang relevan untuk dilaksanakan? Apakah penataan migrasi ulang-alik atau penerbitan dokumen kependudukan atau peningkatan admin lah, peningkatan unmet need tentu enggak ya, masa unmet itu ditingkatkan. Terus peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga. Baik, teman sekalian ya, jadi kalau misalnya suatu daerah TFR-nya sudah di bawah 2,1, tentu teman-teman sekalian perlu ya ditingkatkan ketahanan dan kualitas keluarganya. Fokus atau prioritas programnya mengarah ke ketahanan dan kualitas keluarga. Karena TFR-nya sudah 2,1, nggak mungkin kita mempromosikan pengaturan kelahiran gitu, karena fertilitasnya sudah rendah di sana. Baik ya, kalau fertilitasnya sudah di bawah 2,1, maka jawaban yang benar adalah meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas keluarga. Ini jawaban yang benar. Baik ya, teman-teman sekalian, saya kira itu beberapa kebijakan dan beberapa contoh pelaksanaan dari kebijakan yang disusun kalau di pengendalian penduduk itu ada arahnya yaitu Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. Teman-teman ya, sementara itu sekilas untuk teman-teman yang membutuhkan penata atau membutuhkan kebijakan pengendalian penduduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.